Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh dokter-dokter yang telah hadir pada acara Dolan ke-9 hari ini. Dolan, diskusi online mingguan, ini merupakan acara dari IDI Surabaya yang diadakan setiap minggunya dari setiap hari Senin dari jam 15 sampai jam 16, di mana kita akan menampilkan pakar-pakar dari setiap spesialisasi dan ataupun dari setiap cabang ilmu dari kedokteran yang akan membahas segala macam topik yang akan yang update dan terkini. Pada Dolan seri ke-9 hari ini, kita akan masuk dengan topik ketuban pecah dini. Tapi sebelum kita masuk ke acara Dolan hari ini, kami persilakan bagi Ketua IDI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan untuk memberikan pembukaan. Kami persilakan, Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat host Dr. Salmon, kemudian yang saya hormati Dr. Ernawati, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Muhammad Yusuf konsultan, dan juga semua partisipan dimanapun berada. Tidak terasa ini sudah acara Dolan ke-9 kalau tidak salah. Nah, itu nanti setiap minggunya, jangan lupa Senin jam 15 sampai 16 login Zoom untuk acara Dolan. Dolan itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya artinya bermain ya. Jadi bermain ilmu itu dalam artian ilmu ringan dalam praktek sehari-hari. Jadi ini topiknya topik spesialistik, tapi bukan kemudian isinya rumit, tidak, tetapi isinya sudah disesuaikan sesuai dengan standar kompetensi dokter umum di Indonesia. Nah, bidangnya setiap minggunya berbeda-beda. Kali ini tentang ketuban pecah dini oleh para spesialis obstin, tapi kontennya untuk vaskes primer. Mudah-mudahan acara ini terus dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Dr. Pandu, Dr. Linda, dan semua tim Dolan dari minggu ke minggu mengarrange dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Brahmana. Kita akan lanjut masuk ke webinar kita hari ini dengan topik ketuban pecah dini yang akan dimoderasi oleh Dr. Budi Prasetyo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, subspesialis obdinsos, dan dengan narasumber Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, subspesialis obdinsos, dan Dr. Ernawati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, subspesialis kedokteran feto-maternal. Untuk mempersingkat, kami persilakan kepada moderator kita hari ini, Dr. Budi Prasetyo. Kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Charles. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Dr. Charles. Selamat datang para peserta semuanya yang kita dalam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu masalah ketuban pecah dini. Ya. Jadi saya kira kasus ini cukup sering kita jumpai di praktek kebidanan. Dan saya kira kita perlu membahas tentang bagaimana update penata laksananya, karena kadang-kadang ada beberapa perbedaan, kapan harus dirujuk, kapan harus terminasi, apakah diberikan antibiotik, apa antibiotiknya, dan yang kedua apakah harus dimatangkan dulu kalau multiraibnya belum matang. Oleh karena itu mungkin kita akan bahas secara mendalam dengan pakarnya. Ada dua orang narasumber pada saat kali ini. Yang pertama adalah Dr. Ernawati, SPOG, subspesialis kedokteran feto-maternal, dan Dr. Muhammad Yusuf, SPOG, spesialis obstetris. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya akan mengundang para pembicara. Silakan, Dr. Erna dan Dr. Yusuf. Terima kasih, Dr. Budi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Muhammad Yusuf. Dr. Yusuf sudah gabung? Ya, Assalamualaikum, Dr. Budi. Baik, jadi topik kali ini saya kira ini topik yang harus kita ketahui oleh, saya kira nakes yang concern terhadap persalinan ya, apalagi yang bertugas di kamar bersalin, di IGD. Tidak jarang kita dilapori, dok, tutupannya pecah dan sebagainya. Nah, mungkin mungkin Dr. Rena bisa menjelaskan sedikit apa tentang ketuban pecah dini dan sedikit tentang tata laksana ya mungkin Dr. Rena. Baik, terima kasih Dr. Budi. Yang terhormat semua sejawat yang saat ini sedang bergabung, yang terhormat Dr. Brahmana, Dr. Charles, Dr. Yusuf, Dr. Budi. Terima kasih kesempatannya. Saya
berkesempatan untuk berdiskusi sore hari ini. Jadi ketuban pecah prematur adalah ketuban pecah sebelum terjadinya atau sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Jadi yang disebut ketuban pecah kalau di bahasa Inggrisnya PROM, prelabor rupture of the membrane. Jadi ketubannya itu pecah sebelum ada tanda persalinan. Tanda persalinan apa? Tanda persalinan berarti seseorang itu sudah ada kontraksi yang teratur, ada pembukaan dan penipisan, kemudian keluar lendir darah. Jadi normalnya setelah infartu atau masuk fase persalinan, kemudian bukanya nambah, akhirnya ketuban pecah. Nah, tapi pada ketuban pecah prematur, di mana belum ada tanda-tanda ini, ketuban sudah pecah dahulu. Nah, itu disebut premature rupture of the membrane. Insidennya kira-kira 8% dari semua kasus persalinan, dan sebenarnya kalau misalkan kita tunggu 50% dia akan terjadi infartus spontan dalam waktu kira-kira 24 jam. Sisanya dia akan infartu dalam waktu 3 hari kemudian. Nah, tapi memang resikonya apa kalau kita biarkan? Maka resiko yang terjadi kalau dia tidak infartu, resiko terjadinya infeksi akan meningkat karena kita tahu ketuban itu berfungsi untuk melindungi intrauterin terhadap infeksi dari luar. Nah, kalau ini sudah pecah, maka risk untuk terjadinya ascending infection dari vagina ke dalam intrauterin akan meningkat. Nah, manajemennya adalah kalau ada ketuban pecah, maka guideline yang saat ini itu dianjurkan untuk segera dilahirkan. Untuk segera dilahirkan kalau ada ketuban pecah. Jadi ketuban pecah itu kalau misalkan kita bagi, Dr. Budi, maaf tadi belum saya jelaskan bahwa ketuban pecah itu kita bagi ketuban pecah pada saat aterm, yaitu lebih dari 37 minggu, kemudian ketuban pecah preterm kurang dari 37 minggu. Kalau preterm dibagi lagi kurang dari 34 minggu dan 34 sampai 37 minggu. Nah, kalau yang 37 minggu ini sebaiknya segera dilahirkan. Gitu, karena bayinya sudah aterem, resiko infeksi, begitu. Tapi kalau kurang dari 34 minggu, memang pilihan yang utama adalah kita konservatif dulu dengan memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda infeksi. Ibu dan bayinya baik. Gitu. Kalau 34 sampai 37 minggu, ini harus memperhatikan keduanya. Kalau misalkan masih tidak ada infeksi, ketubannya masih cukup, ibu dan bayi baik, boleh dirawat konservatif. Jadi kalau 37 minggu, maka ketuban pecah nggak usah ditunggu, sebaiknya langsung dilakukan persalinan. Nah, itu kalau misalnya manajemennya berarti di layanan primer, pokoknya kalau ada ketuban pecah sebaiknya dirawat di rumah sakit, tidak dianjurkan untuk dirawat di rumah. Jadi kalau ketuban pecah berarti pasien harus kita observasi di rumah sakit. Ya, entah kita mau konservatif, mau kita tunggu dulu, atau kita mau segera lahirkan, prinsipnya di rumah sakit. Begitu, Dr. Budi. Mungkin baik, secara terima kasih. Menarik ini, Dr. Reda. Jadi mungkin ada sejawat yang dulu selama sekolah, kalau kita lihat, ada yang tunggu 24 jam, baru dilakukan terminasi, ada yang tunggu 12 jam, dilakukan terminasi, ternyata ini segera dilahirkan. Walaupun tadi masih ada sedikit, mungkin bisa dijelaskan nanti tentang masalah ditunggu ini ya, jadi menarik untuk ditunggu. Dr. Yusuf, mungkin ada tambahan, Dr. Yusuf? Baik, terima kasih Dr. Budi. Sekali lagi yang terhormat Pak Idi, Dr. Brahmana, host Dr. Charles, dan Dr. Budi selaku host, dan Dr. Ernawati. Sama dengan yang Dr. Erna tadi jelaskan ya, jadi pecah ketuban, kemudian tidak diikuti tanda-tanda infartu, tadi kan sudah disebutkan definisinya. Makin kecil ya, betul ya Dr. Erna, makin kecil usia kehamilannya, makin lama dia fase latennya. Ya. Kemudian yang menjadi perhatian kita itu kalau yang dikatakan pecah ketuban ini, resiko infeksi tentunya ya, dan yang paling dirugikan itu utamanya bayi ya. Seperti itu ya. Ya terkait mesti bolak-balik kalau kita lihat di jurnal-jurnal atau di up to date itu hubungannya dengan perkembangan otak lah, seperti itu ya. Jadi itu yang paling aset yang paling mahal ya.
kemudian pasti ibunya ya, tapi nomor satu itu concern kita ke bayinya. Kemudian misalnya tadi sudah dijelaskan sama Dokter Erna yang boleh ditunggu, ibaratnya kita konservatif ya, yang di bawah 34 minggu ya, itu artinya kita boleh konservatif dulu asal nggak ada tanda-tanda infeksi ya. Tetapi menurut American College kalau sudah 34 minggu ke atas ya sama dengan atau lebih, maka memang sebaiknya dilahirkan. Jadi sama dengan yang 37 minggu, sebaiknya dilahirkan. Tetapi kita lihat lagi di 144 kompetensi dokter umum ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke buku KIA yang terbaru yang tahun 2020, maka yang harus diperhatikan di sana mulai halaman 5, halaman 6, halaman 9, halaman 10. Paling berkutat di sana saja kita. Jadi itu yang harus dikuasai kalau kita di FKTP 5, 6, 9, 10. Nah, itu jelas sekali kita di mana kalau kita bekerja di FKTP, kita di sana hanya melakukan kesimpulan saja, tidak melakukan diagnosis ya. Jadi kalau memang secara klinis sudah didapatkan tanda-tanda pecah ketuban, apalagi misalnya usia kehamilannya sudah jelas karena sudah dilakukan pemeriksaan awal ya trimester 1, kemudian berlanjut terus ya, maka memang seperti dikatakan tadi tidak dirawat di rumah, tidak dirawat di FKTP, tapi harus dirawat di rumah sakit. Apakah itu nanti yang misalnya sebelum 34 minggu akan diberikan antibiotik ya di konservatif, atau yang di atas itu yang harus dilahirkan. Mungkin itu sedikit tambahan. Baik, terima kasih Dr. Erna, Dr. Yusuf. Ini mulai ada pertanyaan. Jadi yang pertama, kalau boleh ini dari Dr. Pandu, apa penanganan pertama yang harus kita lakukan kalau kita menangani kasus ketuban pecah dini di puskesmas tadi? Jadi yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya ada 3 pembagian waktu, kurang dari 34 minggu, 34 sampai 37 minggu, dan 37 minggu. Mungkin kita kaitkan aja dengan rujukan ya. Jadi kalau 37 minggu kita tahu ini aterem ya. Jadi saya kira kemungkinan untuk membutuhkan ruang NICU ya, NICU ya, mungkin sangat berkurang ya dibanding yang kurang dari 37 minggu. Mungkin Dr. Yusuf bisa jawab tentang masalah penanganan pertama ini kalau untuk ketuban pecah dini di FKTP. Iya, tadi saya nyinggung masalah di FKTP ya, Dokter Budi ya. Jadi sekarang memang kebijakan yang baru ya, ini running ya. Jadi ibu hamil itu dilakukan ANC sebanyak 6 kali. 6 kali ya. Ya, jadi 2 kali di trimester pertama, kemudian di trimester kedua itu 1 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Nah, kemungkinan ketuban pecah ini kan paling banyak di trimester ketiga ya, secara statistik seperti itu. Jadi kalau ada pasien datang dengan ketuban pecah ya, memang seyogianya ini ya dokter yang di FKTP yang menentukan ya. Bisa lewat pemeriksaan fisik tentunya, kemudian bisa dengan pemeriksaan lakmus ya, bisa dilakukan in speculo, sampai kan sudah diberikan kalau sudah ikut pelatihan USG dasar terbatas bagaimana dengan jumlah ketubannya. Nah, lewat buku di sana kalau nggak salah halaman 10 itu USG trimester ketiga, kalau memang urusan trimester ketiga diberi catatan di sana, kalau memang ada catatan tentang ketuban pecah ya saat dia datang, maka sebaiknya memang langsung dirujuk ke FKT-RL seperti itu. Baik, Dr. Erna ada tambah, Dr. Erna, tentang penanganan pertama di FKTP, Dr. Erna? Ya, jadi kalau penanganan di FKTP kalau ada ketuban pecah, yang pertama adalah memastikan bahwa pada saat ketuban pecah itu tidak ada bagian janin yang ikut keluar, misalkan tali pusat atau bagian terkecil janin. Jadi kalau misalkan itu adalah suatu kondisi gawat darurat, maka harus segera dilakukan penanganan awal dan dirujuk. Nah, tapi kalau misalkan pada saat awal ada pasien datang dengan ketuban pecah, kita memastikan bahwa memang betul ketubannya pecah dengan diinspekulo, kelihatan ada ketuban, atau kita pastikan dengan kertas nitrasin bahwa ketubannya positif, keluar, kemudian kita pastikan bahwa ketubannya tidak hijau, ketubannya masih jernih, kemudian kita observasi tidak ada peningkatan tekanan temperatur, kondisi DJJ-nya baik, ibunya stabil, maka mungkin kita bisa
idealnya kan segera dilahirkan. Mungkin kita bisa menunggu. Mungkin dalam 6 jam pertama apakah ada tanda-tanda infartu atau tidak. Kalau tidak ada, maka segera lakukan rujukan. Tapi kalau misalkan ada, maka boleh silahkan dilanjutkan. Asalkan tadi tidak ada kegawatan ibu dan bayi, bayinya harus letak kepala. Artinya kalau misalnya dia letak kepala, dia bisa lahir di Vaskes 1. Nah, tapi kalau misalkan bayinya jelas-jelas letaknya sungsang, atau ketubannya mekonial, langsung aja dilakukan rujukan. Misalkan dipasang infus, kemudian langsung dilakukan rujukan. Begitupun misalkan ada gawat janin, denyut jantungnya kok turun, atau justru dia takikardi, ibunya panas, itu kontraindikasi untuk ditunggu, maka harus segera dirujuk. Itu mungkin yang boleh nggak diberikan antibiotik, Dr. Erna? Antibiotik bagaimana, Dr. Erna? Pemberian. Jadi kalau pemberian antibiotik, Dr. Budi, sebetulnya diindikasikan kalau kita akan merawat konservatif. Artinya kita akan menunggu lebih dari 24 jam. Kalau misalkan kita tidak menunggu lebih dari 24 jam, kita akan segera lakukan, maka panduan yang terbaru itu tidak diberikan antibiotik. Karena pasiennya diharapkan akan segera infartu, kemudian nggak ada infeksi. Tapi kalau misalkan memang ada tanda-tanda panas, ya pasien diberikan antibiotik. Tapi kalau tidak perlu diberikan antibiotik. Begitu. Kalau diberikan, apakah kita memberikan sekarang, apakah injeksi atau bisa per oral ya, Dr. Erna, kalau yang panduan terbaru? Dari panduan yang terbaru, kita bisa memberikan golongannya azitromisin 1000 mg, dan kemudian ampicillin 2 gram IV. Gitu. Bisa diberikan salah satu untuk profilaksis. Memang profilaksis kalau misalkan untuk yang aterem tidak ada tanda infeksi itu saat ini tidak dianjurkan. Tapi kalau misalkan kita mau nunggu sampai 3 hari tadi, misalkan kita mau nunggu pasiennya nggak mau, misalkan mau dirujuk, ya terpaksa harus dikasih antibiotik. Kita ngasih azitromisin 1 gram dan ampicillin 2 gram. Kemudian selanjutnya ini dikasihkan selama 3 hari, habis itu di stop. Ampicillin 2 gramnya 4 kali 2 gram. Jadi ampicillin tiap 12 jam ya? 4 kali 2 jam? Ya, tiap 6 jam. Tiap 6 jam, baik. Jadi kalau azitromisinya sehari sekali ya? Ya, azitromisinya pas pertama kali aja. 1 kali aja. Baik. Baik. Dr. Yusuf, ada tambahan? Iya, Dr. Budi. Benar yang dikatakan Dr. Erna tadi, terutama misalnya gini ya, terutama yang di bawah 34 minggu ya, yang karena kita harus pematangan paru, ya kan memang butuh waktu seperti itu ya, itu sebaiknya memang diberikan antibiotik ya. Atau yang memang due date-nya nggak jelas ya. Jadi ini sebenarnya di bawah 34 minggu atau sudah lebih dari 34 minggu. Kalau tidak ada data dasar ya, apalagi trimester 1-nya nggak jelas ya, HPAT-nya nggak jelas, itu memang kita harus awasi ya sampai dengan masuk ke 36-37 minggu ya, tentu dengan pemeriksaan berkala di FKTRL seperti itu ya, harus diawasi ya. Penggunaan antibiotik tadi setuju ya, jadi azitromisin dilanjutkan ampicillin, kemudian bisa dilanjutkan oral amoxicillin seperti itu ya kalau panduannya. Baik, terima kasih. Nah, ini ada yang bertanya juga tentang masalah kapan kita harus merujuk. Tadi Dr. Erna mengatakan bahwa sekarang tidak perlu ditunggu, tapi ada juga teoritis secara tulis 50% akan infartus spontan. Jadi sebaiknya kapan kita harus merujuk ya dari FKTP ini? Mungkin Dr. Erna ada tambahan, Dr. Erna, silakan. Ya, jadi sebetulnya tergantung dari fasilitas, Dr. Budi. Kalau misalkan kan di FKTP kita tidak bisa melakukan induksi ya, artinya pada saat itu maka sebaiknya kalau misalkan mau ditunggu itu maksimal 12 jam pertama. Kalau misalkan 12 jam 12 jam pertama tidak infartu, ya harus segera dirujuk. Atau tadi saya menyatakan yang pertama itu 6 jam. Jadi kalau 6 jam diikuti, kira-kira 6 jam belas nggak ada kontraksi, ya nggak mungkin pasien itu akan infartu ya. Maka sebaiknya akan segera dirujuk. Tapi kalau misalkan orang itu kok mulai ada kontraksi ya, ada kenceng-kenceng, maka bolehlah kita menunggu sampai 12 jam. Tapi 12 jam tidak ada kemajuan, ya sudah
harus dilakukan rujukan berarti. Ya, baik. Jadi kalau kita melakukan induksi, baik mungkin sekalian pernah mendengar oksitosin drip oksitosin ya. Jadi itu dilakukan pada fasilitas yang mempunyai kamar operasi karena resiko-resikonya ya. Resiko induksi yang tidak diinginkan ya terjadi tetania uteri, bahkan gawat janin, bahkan sampai ruptura uteri. Jadi memang harus berada di vaskes yang mempunyai fasilitas operasi ya. Jadi harus dilakukan di PONEK. Bedanya PONEK dan PONEK ya memang salah satunya adalah tidak bisa operasi di puskesmas PONEK. Baik. Kemudian kalau kita ada pertanyaan lagi ini di sini, mohon maaf. Tentang masalah pematangan paru, Dr. Erna. Jadi biasanya kita memberikan pematangan paru kalau usianya kurang dari 34 minggu. Ya. Nah ini sekarang secara guidance kita boleh berikan di FKTP atau harus di FKTL ya, Dr. Erna, untuk pematangan paru. Untuk pertama kali mungkin apakah boleh kita berikan suntikan steroid kemudian baru dirujuk atau dirujuk aja dulu? Jadi kalau misalkan yang boleh ditunggu tadi adalah, maksudnya boleh ditunggu di FKTL adalah ketuban pecah prematur yang aterem, lebih dari 37 minggu. Kalau kurang dari 37 minggu, karena pertimbangan nanti mungkin perlu NICU dan sebagainya, sebaiknya segera dirujuk. Nah, kalau kurang dari 34 minggu, kita harus memberikan steroid untuk maturasi paru. Nah, kalau misalkan pasien ini datang memang kurang dari 34 minggu, boleh diberikan first course-nya, maksudnya suntikan yang pertama boleh diberikan, tapi asalkan kemudian dirujuk. Nggak usah diberikan maturasi paru di FKTP untuk dirawat konservatif di sana. Karena yang kita khawatirkan kemudian ternyata infartu, kemudian bayinya lahir dan perlu NICU, rujukan dalam rahim itu jauh lebih aman dibandingkan kalau kita rujuk bayinya udah lahir gitu. Mungkin first course-nya sebelum dirujuk tadi boleh misalkan diberikan pematangan paru dulu, kemudian dirujuk. Nanti tentu di tempat yang menerima rujukan kan akan mencatat tadi sudah diberikan apa saja. Nanti kita akan melanjutkan treatment-nya. Tapi bukan untuk dirawat di FKTP dan diberikan maturasi di sana selama 2 hari itu. Baik, terima kasih Dr. Erna. Dr. Yusuf, mungkin kalau kita hubungkan dengan masalah rujukan ini, Dr. Yusuf, kita tahu sekarang mungkin ada pembagian level rujukan ya, level 1, level tempat persalinan, mohon maaf. Kira-kira kalau ada bedanya nggak kita mau merujuk ketuban pecah dini kurang dari 37 minggu sama ketuban pecah dini lebih dari 37 minggu, apakah kita harus langsung ke rumah sakit tersier atau ke sekunder gitu, Dr. Yusuf? Iya, Dr. Budi. Jadi memang yang masih menjadi bahasan selalu tentang KPP ini kan salah satunya adalah penggunaan kortikosteroid, kemudian antibiotik, kemudian kapan saat yang tepat melahirkan ya. Jadi yang dikatakan Dr. Ernawati misalnya untuk yang di bawah 37 minggu ya kalau yang butuh kortikosteroid kan di bawah 34 minggu ya. Kemudian bagaimana sikap FKTP ya? Sebenarnya kalau di buku KIA memang tidak diatur ya. Maksudnya strictly yang harus APN ya, asuhan persalinan normal ya. KPP kan bukan sesuatu yang normal. Nah, kalau kita memberikan kortikosteroid sebaiknya memang harus ada ini ya. Biasanya kan SPOG itu ada pembinaan wilayah ke masing-masing FKTP ya. Nah, disitulah peran SPOG ya. Sejauh mana misalnya di puskesmas yang PONET itu dia bisa misalnya memberikan short course dosis pertama misalnya untuk kortikosteroid, kemudian ikut dosis yang berapa dan lain sebagainya itu memang harus buat kesepakatan ya dengan SPOG yang pembina wilayah seperti itu ya. Itu alangkah nanti enak waktu diterima oleh dokternya yang di FKTRL itu akan lebih inline seperti itu ya. Jadi memang harus butuh komunikasi dulu sih Dokter Budi Pras. Kemudian terkait kadang-kadang ya dok, kan kita sering sekali ya semua KPP jangankan yang di FKTP ya di rumah sakit aja mesti
di bawah 37 minggu sering langsung dirujuk ya. Sebenarnya ya ini tadi ya terkait bagaimana fasilitas ya. Memang isunya adalah fasilitas kita apakah memadai ya untuk melawat bayi-bayi yang di bawah 37 minggu ya. Kalau mungkin isunya itu nggak terlalu besar ya antara yang di atas 34 minggu ya. Yang memang butuh perhatian ekstra itu untuk neonatus yang di bawah 34 minggu ya. Tapi kadang-kadang kita di Sutomo yang 35, 36 itu sudah kepingin masuk ke Sutomo ya untuk masalah NICU ya. Itu pun yang rujuk rumah sakit ya. Itu memang harus bagaimana kita menyikapinya dengan bijak ya. Komunikasi itu yang memang penting antara FKTRL sendiri ya dan FKTRL dengan FKTP seperti itu ya. Itu Dokter Budi. Baik, jadi tidak harus gerak langsung ke tersier ya Dr. Yusuf ya. Jadi mungkin bisa karena mungkin sekarang kan rujukan juga ada alurnya ya, harus ke call taker dulu dan sebagainya. Mungkin ini juga teman-teman dari Vaskes primer juga mengisi rutenya dulu dan sebagainya. Tapi di apa namanya rumah sakit sendiri sekarang punya call taker biasanya akan dihubungkan juga selain di bagian obstetri juga di bagian pediatri ya neonatus ya. Kita melihat apa namanya kapasitas NICU biasanya begitu ya Dr. Yusuf ya. Iya, baik. betul. Ya, setuju. Mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa para sekalian bisa menulis ke kolom chat. Nah, ini ada apakah metode persalinan sekarang? Metode persalinan bagi ketuban pecah dini ini apakah harus dilakukan operasi sesar atau sebenarnya tadi Dr. Erna ditunggu sebenarnya kalau saat sekarang masih ingat skor pelvik apakah ini berpengaruh? Apakah langsung disesar atau langsung diinduksi atau ditunggu sebenarnya kalau misalnya kita bekerja ya sekarang ini di FKTP ya berarti FKTL ya berarti ya. Mungkin Dr. Erna ada pendapat Dr. Erna apakah harus disesar langsung ataukah diinduksi boleh atau ditunggu, bagaimana syarat kita harus nunggu, syarat harus induksi ataukah langsung sesar? Iya, baik Dokter Budi. Jadi kalau di FKTL, jadi pasien dengan ketuban pecah dini kita tentu akan evaluasi tadi kalau misalkan aterem dan kita akan melakukan perawatan aktif, artinya kita akan melakukan segera melahirkan. Kalau misalkan letaknya kepala, kemudian tidak ada kegawatan janin, kemudian tidak ada kontraindikasi persalinan pervagina, misalnya tidak ada CPD, kita dianjurkan untuk melakukan induksi. Jadi sesegera mungkin dilakukan induksi. Dan induksi yang disarankan itu lebih ke pemberian oksitosin. Karena apa? Oksitosin itu bisa dititrasi. Kalau misalkan kelebihan kontraksinya terlalu berlebihan, itu kemudian kita bisa men-stop. Jadi dilakukan oksitosin drip. Nah, pada kasus di mana cervix-nya unfavorable, cervix-nya tidak matang, sama sekali belum itu, kan di guideline itu tetap menyarankannya dianjurkan adalah oksitosin drip. Tapi memang kalau misalkan dinilai ini bakalan keberhasilannya rendah, yang pilihan kedua adalah diberikan ripening dengan misoprostol terlebih dahulu, diberikan misoprostol. Nah, dengan catatan tadi kita kan tidak ingin memperpanjang waktu. Kalau misalkan kita ripening dulu, jadinya kan lama. Misalkan dikasih evaluasi 6 jam, evaluasi 6 jam sudah 12 jam gitu. Jadi kalau dari data, kalau dari itu dianjurkan memang oksitosin drip yang pertama langsung dilakukan oksitosin drip. Kemudian kalau yang kedua jika memang sama sekali pelvic score-nya jelek, nggak ada ini, boleh salah satunya diberikan ripening dengan misoprostol. Kemudian induksi dengan balon kateter, biasanya kan ada yang diberi balon kateter. Kalau pemberian balon kateter untuk induksi tidak disarankan pada ketuban pecah karena risiko infeksi. Nah, kalau misalkan dengan induksi ini ternyata tidak berhasil, ya jalan terakhirnya sesar. Itu kalau misalkan root yang normal. Kecuali kita melihat sejak awal, misalkan ketubannya mekonial, ibunya febris, bayinya ada gawat janin, ya tentu langsung sesar. Tapi kalau tidak ada semuanya, everything oke, kita akan melakukan induksi terlebih dahulu pada pasien-pasien yang KPD. Baik, jadi masih ada tempatnya untuk dilakukan induksi ya, Dr. Rina, ya, berarti ya? Masih ada jadi walaupun istilahnya segera dilahirkan, ini termasuk induksi ya, berarti induksi termasuk salah satu caranya ya. Baik.
Nah, Dr. Yusuf, ini ada pertanyaan, kalau di FKTP tidak ada azitromisin atau ampicillin, mungkin yang paling banyak dan paling banyak tersedia mungkin golongan amoxicillin ya. Gimana Dr. Yusuf? Boleh enggak? Iya, sebenarnya itu tadi ya Dokter Budi ya. Kalau setting FKTP ini kecuali beda ya. Kita misalnya kerja di pedalaman ya atau di kepulauan yang merujuknya itu butuh waktu kapal dulu atau perjalanan kapal itu lama. Apa yang pada kondisi seperti itu ya kita memang harus memberikan antibiotik ya, apalagi yang masih preterm ya. Yang paling banyak ya amoxicillin ya, karena memang kalau 7-day course untuk antibiotik setelah azitromisin ampicillin dilanjutkan dengan amoxicillin. Kalau misalnya kita di pedalaman jauh merujuknya butuh berhari-hari ya bolehlah. Tetapi kalau kita masih tinggal di Jawa Timur ya, kecuali di daerah Sumeneb dan yang punya pulau-pulau kecil ya, maka mungkin memang sebaiknya ya langsung segera dirujuk ya. Nanti biar urusan antibiotik dan lain-lain itu FKTRL yang akan memberikan ya. Sekali lagi, yaitu tadi tergantung SPOG yang melakukan pembinaan wilayah ya tersebut ya. Bagaimana ibaratnya kayak janjiannya seperti itu. Itu kalau pendapat saya. Mungkin Dokter Ernawati ada pendapat mungkin. Oh, kalau ini azitromisin sama ampicillin intravena enggak ada. Kebanyakan memang amoxicillin. Gimana? Kalau misalkan azitromisin itu azitromisinnya per oral 1000 mg. Kalau misalkan tidak ada, pilihannya adalah eritromisin. Bisa diberikan golongannya eritromisin. Eritromisin 250 mg bisa diberikan 4 kali 1. Jadi bisa diberikan eritromisin. Tapi kalau untuk yang pertama golongan ampicillin dulu yang diberikan, baru untuk eritromisinnya diberikan per oral selama sampai dengan 7 hari. Yang pertama adalah ampicillin. Rasanya ampicillin semuanya ada, Dr. Budi. Mungkin kalau tidak ada azitromisin ya langsung ampicillin 2 gram setiap 6 jam selama 2 hari, kemudian dilanjutkan dengan eritromisin 250 mg setiap 6 jam atau 4 kali 1 selama 7 hari untuk yang kita merawat konservatif di vaskes lanjutan ya. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ini ada banyak yang mendapatkan mungkin misalnya golongan ampicillin, golongan amoxicillin ini sudah banyak resisten. Sehingga ada yang langsung memberikan misalnya ceftriaxone gitu, Dr. Erna 2 kali 1 gram intravena misalnya. Dan misalnya dia punya ceftriaxone, apa ada tempatnya Dr. Erna ya untuk ketuban pecah dini yang kita mau melakukan pematangan paru, jadi dalam arti yang konservatif. Ya, jadi kalau selama ini sebetulnya memang itu disesuaikan dengan kepekaan kuman setiap rumah sakit ya, atau di setiap tempat itu misalkan. Jadi kalau misalkan itu kita bisa memakai golongannya kalau ceftriaxone 2 kali 1 gram itu boleh dipakai, tapi kalau dilihat dari literatur itu dianggap terlalu tinggi pemberian golongan ceftriaxone itu, sehingga kembali lagi balik ke ini peta kumannya kembali yang awal-awal itu. Nah, karena relatif pada pasien-pasien dengan obstetri itu kan kita tidak membutuhkan antibiotik, kecuali memang sudah jelas ada infeksi baru kita berikan golongan antibiotik yang broad spectrum. Tapi kalau tidak ada, tidak kita berikan. Nah, sehingga profilaksis itu dipakai antibiotik yang resistensinya rendah dan jarang dipakai untuk terapeutik gitu. Seperti kalau tidak ada ya masih ya kalau Nani ya. Tapi kita hanya ingin di sini menunjukkan bahwa untuk kasus obstetri itu biasanya masih relatif sensitif ya Dr. Erna ya, sehingga bisa di golongan yang bisa diberikan antibiotik golongan yang pertama ya. Jadi yang kedua ini tujuannya juga menurunkan resistensi antibiotik ya. Kalau di rumah sakit sekarang semuanya harus ada alasannya pemberian antibiotik, reasonnya itu. Baik, kalau untuk misalnya ekstrim Dr. Erna ya, misalnya kurang dari masih 6 bulan ya dengan ketuban pecah dini, ini kalau mau dirujuk itu kan
misal ada sesuatu yang ini apakah ini termasuk harus dirujuk atau ditaruh di FKTP karena masih 6 bulan 24 minggu gitu misalnya. Itu bagaimana Dokter Ena? Apakah diberi antibiotik juga dan sebagainya? Iya, jadi kalau misalkan kurang dari 24 minggu itu kan very ekstrim ya untuk itu. Biasanya prognosisnya kurang baik, Dokter Budi, kalau misalkan ada ketuban pecah dini di usia kehamilan segitu. Nah, kalau usia kehamilan kurang dari 24 minggu ya jelas harus dilakukan rujukan ya. Kita karena akan lakukan perawatan konservatif dan kita akan evaluasi apakah mungkin Dokter Ena terputus. Dokter Yusuf? Iya, Dokter Budi. Kedengaran ya suara saya ya? Iya, iya. Iya. Sebenarnya Dokter Budi ada ini ya, ada apa itu guideline-nya ya untuk yang di bawah 24 minggu ya. Jadi menurut ACOG 2018 itu nomor 1 itu adalah konseling, Dokter Budi ya. Nomor 1 itu adalah konseling, kemudian apa itu bisa expectant management atau diindus dia untuk yang di bawah 24 minggu. Kemudian dikatakan seperti ini Pak Dr. Budi, GBS ya, profilaksis untuk apa itu grup B Streptococcus itu not recommended before viable, dikatakan itu. Kemudian corticosteroid pun itu not recommended before viable. Kemudian penggunaan tokolitik pun itu juga tidak dianjurkan, termasuk magnesium sulfat, karena itu dikatakan Dokter Erna tadi ya, itu sangat ekstrim kondisi tersebut ya. Jadi penggunaan grup B streptococcusnya juga tidak dianjurkan ya untuk yang ekstrim seperti itu. Kenapa harus konseling itu penting? Karena resiko untuk ini ya kecacatan ya, termasuk ini apa itu amniotic band syndrome ya, terutama amniotic band syndrome itu dikatakan terjadi di bawah 22 minggu ya, seperti itu Dokter Budi. Ya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat filosofi bahwa salah satu fungsi dari ketuban itu kan untuk melindungi janin ya dari tekanan dari intrauterin ya dari ya. Sehingga kalau memang kita evaluasi setelah hasil ketubannya pecah, kemudian evaluasi ketubannya tetap habis ya. Salah satu poin adalah dilakukan terminasi kehamilan ya dari konservatif gagal. Nah, ini Dokter Ena sudah gabung kembali. Baik, Dokter Ena. Mungkin ada tambahan, Dokter Ena? Mungkin masih di mute. Ya, silakan. Ya, mohon maaf, Dokter Budi. Lampunya mati di kantor, jadi wifi-nya tiba-tiba mati. Ini saya ganti pakai handphone. Ya, baik, terima kasih banyak upayanya. Dokter Erna, untuk yang masalah 34 minggu tadi, 24 minggu jadi, Dokter Yusuf tadi memang di panduan kalau 24 minggu memang ekstrim sekali, sehingga baik pemberian antibiotik, pemberian tokolitik maupun pematangan paru, mungkin ya tidak dipertimbangkan. Mungkin Dokter Ena ada tambahan, silakan. Iya, jadi kalau kurang dari 24 minggu itu memang sangat ekstrim ya. Jadi pemberian antibiotik, pemberian pematangan paru itu memang tidak dianjurkan secara guideline untuk diberikan, dengan catatan kecuali kita mampu secara nicu merawat dan orang tuanya itu kita edukasi all out, Dokter Budi, mau misalkan kita lakukan tindakan dan tentu dengan perawatan yang mahal, kemudian lama, kemudian outcome risk terjadinya komplikasi prematuritas yang tinggi, orang tuanya memang all out, biasanya kita akan kasihkan steroid untuk maturasi paru, kemudian untuk antibiotik itu kita berikan dengan catatan edukasi pada pasien. Karena kalau segitu maka daya tahan bayinya sangat rendah, risk untuk terjadinya kematian bayi sangat tinggi kalau dia lahir, sehingga ya itu tadi edukasi pada pasien salah satu pilihan. Kalau misalkan orang tuanya ya all out untuk itu dengan segala risiko, maka kita akan upayakan juga untuk memberikan maturasi paru dan antibiotik untuk profilaksis. Baik, terima kasih. Ya, Dokter ini ada, monggo silakan Dokter Yusuf. Supaya nggak salah ini ya, mungkin Dokter Erna bisa membacakan. Saya kebetulan ada up to date yang 2022 supaya tentang obat, Dokter Budi. Bisa dilihat ya? Sorry.
Sebentar ya. Saya izin. Mungkin Dr. Ernawati bisa membahas masalah ini, Dr. Erna, tentang ini. Ini yang dari, sorry, ketutup ya? Enggak, bisa terlihat sudah. Bisa terlihat ya? Enggak Ya, tadi, tertutup. Ya, tadi enggak apa-apa. terlihat, Dr. Yusuf, Tadi terlihat. bagus. Oke, ini bisa Slideshow dibaca? aja. Bisa dibaca? Bisa, Iya. bisa. Nah, Dr. Ernawati mungkin bisa menjelaskan ini ya. Tadi ada pertanyaan lagi soalnya. Ini yang kita rangkum dari up to date. Iya. Mungkin penggantinya ya, asitromisin itu diganti sama eri ya, betul ya, Dr. Erna ya? Iya, jadi kalau misalkan tadi itu asitromisin, idealnya asitromisin 1 gram ditambah ampicillin 2 gram setiap 6 jam tadi diikuti dengan amoxicillin 2 kali sehari, 500 kalau 500 mg 3 kali sehari selama 1 minggu. Itu untuk yang konservatif, setelah itu di stop. Nah, tapi kalau misalkan tadi yang ditanyakan Dokter Budi Prasetyo tadi kan, kalau misalkan ini dikhawatirkan sudah resisten gitu ya, Dokter Yusuf tadi kan ada yang guideline yang memakai ceftriaxone. Ya memang kalau yang di up to date itu tidak dipakai ceftriaxone, broad spectrum antibiotik golongan itu tidak dipakai. Di guideline WHO pun saat ini juga tidak memakai itu. Jadi balik ke pemberian ampicillin kembali untuk yang pasien-pasien dengan pasien dengan ketuban pecah prematur itu. Baik, saya kira ini jelas sekali. Terima kasih. Ini juga menjawab pertanyaan dari Dr. Niken ya, dari Dr. Niken Ayu. Saya kira semoga sudah terjawab. Baik, mungkin ini kita lanjutkan lagi. Ya, ya, silakan. Saya stop ya, oke. Ya, jadi ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara industri persalinan dengan oxytocin strip dosisnya dan titrasi maksimal dosis, dan kapan dianggap oksitosin strip gagal dan harus dioperasi? Mungkin Dr. Rena ada jawaban tambahan, Dr. Rena? Jadi kalau oksitosin drip kita itu menggunakan oksitosin, kita biasanya melarutkan 5 unit oksitosin dalam 500 cc larutan. Bisa kita ampul memakai, ya berarti ya, ya setengah ampul. Satu ampul itu isinya kan 10 unit, kita memakai 5 unit oksitosin dalam 500 cc larutan. RD5 boleh, D5 boleh, RL boleh. Kemudian kita akan titrasi dengan tetesan yang minimal, jadi 8 tetes per menit. Kemudian kita akan naikkan secara bertahap setiap 15 menit. Kalau misalkan kita belum mencapai dosis kontraksi yang optimum yang kita inginkan, kita bisa naikkan setiap 15 menit itu 4 tetes. Sampai maksimumnya 40 tetes per menitnya. Nah, jadi dengan tetesan 40 tetes per menit ini, kita akan pertahankan kalau pada pasien itu, atau pada tetesan optimum. Misalkan 24 tetes kontraksinya sudah adekuat, maka kita akan bertahan di 24 tetes itu sampai pasiennya lahir. Atau biasanya kita akan mengevaluasi dalam setelah HIS yang adekuat, kemudian pasiennya masuk infartu, kita akan mengikuti seperti fase infartu itu. Tapi kalau misalkan pasien itu belum infartu, maka kita akan mengevaluasi setelah misalkan kolov pertama habis, kita evaluasi ada kemajuan atau tidak. Misalnya yang terakhir setelah kolov kedua habis, kalau misalkan tidak ada kemajuan, ya kita anggap tidak berhasil. Tapi kalau pasien itu kita berikan induksi, kemudian dia sudah masuk fase infartu, kita akan mengikuti seperti kurva Friedman, seperti partograf WHO yang kita pakai, ya seperti partograf WHO kita ikuti seperti itu. Baik. Ada tambah, Dr. Yusuf? Ya, silakan. Enggak, Dr. Budi, ini kebetulan ada SPOG yang bertanya ya, Dr. Ida ini. Nah, mungkin nanti Dr. Ernawati juga bisa menambahkan ya, izin juga. Mohon maaf ya, kita dolan ini memang tidak membagi ini ya, karena memang diskusi ya, jadi kita tidak menyiapkan slide yang proper. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaannya Dr. Ida ya, ini bisa dibaca ya. Jadi yang terbukti itu, ini up to date 2022 juga, yang terbukti itu untuk kehamilan berikutnya ya, untuk progesteron itu ya.
Terus kemudian untuk screening dan lain sebagainya, untuk yang asimptomatik infeksi, pemberian antibiotik itu untuk mencegah sekali lagi nggak bisa ya. Jadi memang belum terbukti ya. Yang hanya terbukti kalau sudah ada riwayat KPP, kemudian untuk kehamilan berikutnya, maka progesteron itu ada ininya, evidence base-nya ya. Tapi untuk antibiotik itu tidak terbukti ya. Mungkin Dokter Erna ada komentar tentang apa yang dikatakan up to date ini. Terima kasih. Saya stop share ya. Jadi yang disampaikan Dr. Yusuf itu adalah PPROM, jadi preterm prelabor rupture of the membrane. Jadi ketuban pecah yang prematur pada kehamilan prematur. Nah, ketuban pecah pada kehamilan yang prematur ini berkaitan dengan prematuritasnya. Jadi kalau prematur itu akan berisiko terjadi prematur lagi pada kehamilan berikutnya. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi prematur lagi? Kita mesti evaluasi apakah misalkan ada inkompetensi serviks pada kasus ini. Kalau misalnya ada inkompetensi serviks, tentu treatmentnya adalah bagaimana serviksnya itu kita tutup supaya tidak terjadi inkompeten. Karena inkompetensi serviks itu salah satu penyebab terjadinya ketuban pecah salah satunya. Nah, kemudian kalau misalkan infeksi. Nah, kalau infeksi itu misalkan berisiko dulu yang bisa kita lakukan untuk pencegahannya adalah mencegah terjadinya infeksi. Jadi terkait pemberian antibiotik profilaksis tadi tentu kita melihat salah satu faktor risikonya apa? Infeksi saluran kencing, infeksi bakterial vaginosis itu adalah salah satu penyebab dari ketuban pecah prematur ataupun persalinan prematur. Sehingga kalau misalkan ada salah satu yang guideline antenatal care dari WHO adalah memeriksakan semua ibu hamil adalah urin pada saat dia pertama kali K1 datang ke puskesmas, dan pada saat misalkan pasien datang lagi pada K2, K3 atau K4, kalau misalkan pasien itu ada keluhan, maka kita wajib memeriksakan ISK ini, urinnya, karena ISK itu salah satu faktor pemicu terjadinya ketuban pecah prematur. Dan juga ada keputihan. Jadi kalau misalkan keputihan, kita mesti memeriksa. Kalau di kita yang sering yang menyebabkan tuh bakterial vaginosis. Kalau candidiasis jarang menyebabkan ketuban pecah prematur, tapi bakterial vaginosis. Tapi kalau yang di luar negeri kumannya itu golongannya Staphylococcus. Ya, depannya G, Dokter Budi, saya kok lupa. Ya, salah satunya Gardnerella vaginalis. Ya, Gardnerella vaginalis, terus kemudian golongannya beta Streptococcus beta hemorrhagic. Ya, Staphylococcus dan Streptococcus ya. Staphylococcus biasanya ya. Oke. Ya, itu yang sering. Tapi kalau di kita salah satunya yang kita waspadai adalah bakterial vaginosis. Jadi kalau ada keluhan ibu hamil, keputihan, monggo dicek dulu, mungkin di swab apakah ada bakterial vaginosis. Kalau ada, maka pemberian antibiotik atau itu ada maknanya untuk mencegah. Kemudian kalau pemberian tadi yang slide-nya Dr. Yusuf adalah diberikan progesteron. Nah, progesteron ini juga berkaitan dengan risk terjadinya preterm labor sebetulnya. Jadi mungkin ada kontraksi, penipisan serviks itu memicu terjadinya kontraksi sehingga ketubannya pecah gitu. Jadi yang itu untuk mencegah preterm salah satunya adalah pemberian progesteron, itu masih ada tempatnya. Tapi kalau preterm ya sebenarnya, kalau PPROM tadi berarti memang preterm prelabor rupture of the membrane gitu. Baik, ini menjawab dua pertanyaan dari dua orang sejawat tadi. Juga apakah faktor resiko terjadinya ketuban pecah dini sehingga bisa dilakukan antenatal care ya. Jadi salah satunya adalah memeriksakan urin ya Dokter Retna ya pada K1 ya. Kemudian kita waspada terhadap kejadian vaginitis atau yang kita biasanya floral bulls atau keputihan ya. Sebenarnya kalau kita sedikit tambahan Dr. Yusuf, misalnya keputihan gini ini biasanya apakah harus diobati apa bisa dengan konseling aja Dr. Yusuf ya, atau perubahan gaya hidup itu atau diobati langsung Dr. setiap keputihan Dr. Yusuf? Iya Dokter Budi, jadi kembali ya apa itu pengertian tentang keputihan ya. Keputihan itu kan bertambah banyak, berubah warna, terus menimbulkan keluhan ya. Kita memang tidak bisa
menyepelekan tentang keputihan pada wanita hamil ya, walaupun paling sering hasilnya karena memang estrogen yang tinggi, kemudian lactobacillusnya memang sangat aktif ya, terutama pada trimester ketiga misalnya. Nah, memang kalau memang keputihan yang dirasa memang berubah, memang harus di swab vagina ya, dipastikan apakah keputihan ini sesuatu yang normal atau yang keputihan karena infeksi ya, karena memang seperti yang dikatakan Dokter Erna tadi, penyebab paling sering ya karena BV ya, nomor 1 ya. Jadi kalau apa itu berdasarkan di terapi apa dokter? Metronidazole itu langsung? Kalau BV ya ini ya ke arah mitro ya, sama ya. Tapi memang lebih baik memang yang untuk pervaginam ya. Memang hati-hati memang memberikan oral ya kan, isunya ke sana ya. Tetapi penyebab misalnya ya dikatakan tadi infeksi. Infeksi yang paling sering nomor 1 BV ya. Kemudian Trichomonas itu juga bisa, chlamydia, gonorrhea, sifilis, atau UTI ya. UTI itu juga bisa menimbulkan. Contohnya misalnya asimptomatik bakteria atau pyelonephritis pada kasus-kasus UTI ya. Atau kejadian karena severe viral infection juga bisa menyebabkan ini ya, KPP ya, kalau kita bicara tentang infeksi ya. Baik, saya kira ini kalau bicara masalah vaginitis kita perlu satu sesi dolan sendiri ya, dokter. Iya. Nah, ini soalnya menarik juga. Mestinya harus ada kelanjutan bahwa bagaimana penanganan vaginitis di FKTP ya, karena ini kasusnya cukup banyak saya kira ya. Ibu hamil mengeluh, mohon maaf, keputihan, cairan berlebih, ya ada yang gatal, ada yang bau. Bagaimana cara membedakan ini kandida ataukah BV yang dikatakan Dokter Yusuf atau Dokter Ena. Mungkin sekali perlu sedikit mengetahui lah supaya pengobatannya lebih lebih tepat. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dokter Budi. Mungkin ya, itu yang terkait pernyataan tadi ya tentang PIPROM tadi ya. Artinya memang ketuban pecah yang terjadi pada kasus-kasus preterm ya. Misalnya anak kemarin, anak sebelumnya 32 minggu pecah, kemudian harus lahir prematuritas karena KPP ya. Kemudian berapa lama progesteron harusnya diberikan, Dokter Ernawati ya. Kalau ini sih ada guideline juga yang mengatakan boleh diberikan sampai dengan 36 minggu. Bagaimana pendapat tersebut, Dokter Ernawati? Berikan aja sampai 36 minggu. Ya, Dokter Yusuf, tadi pertanyaan dari Dokter Ida tadi, kapan progesteronnya dikasih? Jadi progesteronnya dikasih itu ada penelitian yang memberikan sampai 34 minggu. Jadi kalau 34 minggu dianggap bahwa setelah 34 minggu viabilitasnya itu lebih baik, jadi 34 minggu itu bisa di stop. Jadi progesteronnya diberikan setiap hari sampai 34 minggu. Tentu pilihan progesteronnya itu pakai yang progesteron yang alami ya, bukan progesteron yang sintetik. Jadi bisa diberikan 34 sampai 36 minggu untuk progesteronnya itu. Jadi terutama untuk kasus-kasus yang idiopatik preterm, jadi nggak tahu sebabnya apa, jadi nggak ada nggak ada KPD, nggak ada tanda infeksi, kemudian tidak ada inkompeten serviks, kemudian tidak ada kelainan bentuk uterus, misalnya ya kita nggak tahu sebabnya idiopatik yang preterm aja, itu salah satu treatmentnya adalah pemberian progesteron itu. Kalau progesteron alami tadi itu lebih prefer yang mana ya, ya? Misalnya apakah yang per oral atau per vaginam? Ya bisa, sebenarnya bisa dua-duanya, Dokter Budi, bisa per oral, bisa yang per vaginam itu. Mungkin tergantung kenyamanan pasien ya. Ada banyak penelitian juga. Edukasinya ya. Iya, yang memberikan per vaginam itu, yang memberikan per vaginam, tapi ada juga mungkin pasien tidak nyaman, maka dia pakai yang per oral itu juga bisa. Baik. Tidak terasa ini sudah hampir selesai jam 16. Mungkin saya cek dulu di kolom chat apakah masih ada yang belum terjawab. Saya kira ini semuanya alhamdulillah sudah dijawab oleh para pembicara. Baik, mungkin untuk pesan untuk dibawa pulang, Dokter Erna, mungkin ada pesan untuk Jawa tentang masalah KPD ini, penanganannya di FKTP, Dokter Erna, monggo. Jadi untuk penanganan
KPD itu tentu yang kita pertimbangkan dari KPD adalah risiko infeksi. Jadi saat ini kalau KPD yang aterem, maka lebih baik kita aktif untuk segera melakukan melahirkan bayinya. Nah, kita mungkin kalau yang di FKTP boleh diobservasi dalam 6 jam pertama, sekiranya 6 jam pertama sama sekali tidak ada kontraksi, ya segera dilakukan rujukan. Dengan catatan pada kasus letak kepala, ketubannya jernih, tidak ada tanda infeksi pada ibu dan bayi, semuanya oke. Tapi di luar itu, berarti kurang dari 37 minggu, bukan letak kepala, misalkan ada ketubannya mekonial, harus segera dilakukan rujukan. Nah, nanti di tempat rujukan kita akan mempertimbangkan apakah masih memungkinkan untuk dilakukan induksi atau langsung dilakukan persalinan sesar. Dan juga tadi Dr. Budi indikasi KPD bukan indikasi sesar. Jadi mungkin nanti edukasi kita pada pasien bukan nanti harus dioperasi pada saat di rumah sakit nanti akan dilakukan operasi. Jadi belum tentu, nanti kita tentu akan mengevaluasi kondisi ibu dan bayi mana yang lebih baik dilakukan operasi atau kita bisa melakukan induksi terlebih dahulu. Baik, ini juga mungkin juga sedikit pesan dari Pak Pula untuk di FKTP ya. Jadi kalau kita mau merujuk ada pasien ke rumah sakit, apakah nanti akan dioperasi atau tidak? Tidak, itu mestinya kita serahkan aja yang di rumah sakit. Jadi beritahu aja nanti akan diputuskan oleh tim di rumah sakit. Jadi kadang-kadang sudah edukasi akan dioperasi di FKTP akan nanti di rumah sakit dioperasi, ternyata di rumah sakit induksi, sehingga kadang-kadang ini menimbulkan miskomunikasi antara yang di rumah sakit dengan pasien atau keluarganya. Tadi dari FKTP katanya mau dioperasi di sini kok ternyata tidak dioperasi dan sebagainya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Karena itu mungkin kalau mau merujuk ya sudah dirujuk, oleh karena kita belum tahu apakah nanti akan diinduksi ataukah langsung akan dioperasi atau dicoba dua-duanya. Mungkin demikian ya, jadi ya diserahkan aja tim rumah sakit, hanya dikatakan untuk dirujuk oleh karena butuh fasilitas yang lebih lengkap. Ini gitu aja ya. Baik, Dr. Yusuf, ini ada pertanyaan satu sekalian untuk pesan di Pak Pula, Dr. Yusuf. Untuk metronidazol, itu seyogianya apakah per vaginam atau enggak per oral aja, Dr. Yusuf ya? Kalau per vaginam dosisnya berapa? Biasanya mungkin ada per oral 2 kali 500 mg itu. Gimana, Dr. Yusuf? Mendapat Dr. Yusuf? Iya, kalau memang untuk metronidazol sendiri ini ya relatif golongannya itu relatif aman. Tapi yang kita waspadai kan seperti ini ya. Rata-rata kita bicara KPP, oke, semua sudah terbentuk kan. Artinya rata-rata di trimester ketiga ya. Maka oral pun itu sebenarnya bukan untuk halo. Untuk BV ya, Dr. Budi? Jadi yang untuk keputihan, Dr. Yusuf, mohon maaf, bukan untuk yang untuk keputihan tadi. Iya, yang untuk keputihan ya. Jadi memang bisa diberikan metronidazol kalau oral itu 2 kali 500 kan kita bisa berikan selama 7 hari ya, atau kita memberikan 14 tablet ya. Atau kalau misalnya kita memberikan lewat pervaginam itu kita bisa memberikannya selama 5 hari ya lewat pervaginam ya. Itu tetapi harus dibuktikan memang lewat swab vaginanya memang positif ya, dikatakan memang ada bakteri tersebut ya. Itu sih Dr. Budi. Kalau mungkin untuk sebagai apa yang dibawa pulang, jadi untuk KPP ini harus kita menjadi concern kita bersama, walaupun kita di FKTP, bahwa yang sampai saat ini yang sudah jelas terbukti itu adalah penggunaan kortikosteroid dan antibiotik ya. Itu level evidence base-nya itu memang sama-sama 1A-nya ya. Jadi kepentingan kita memberikan antibiotik dan kortikosteroid itu kalau kortikosteroid pasti ya yang untuk yang preterm ya. Kemudian antibiotik itu ujung-ujungnya memang melindungi bayi. Yang utama karena yang terimpact paling besar adalah terhadap bayi ya. Jangan sampai bayinya itu terinfeksi kemudian terganggu untuk perkembangan neurodevelopment-nya itu seperti itu ya. Jadi terkait kita boleh memberikan berapa lama di FKTP dan lain sebagainya memang
di FKTP sih tidak merawat KPP ya, dan di FKTP itu kita melahirkan yang asuhan persalinan normal, dan KPP ini bukan untuk asuhan persalinan normal. Mungkin itu yang menjadi catatannya. Terima kasih Dr. Budi Pras. Baik, terima kasih Dr. Ernawati, Dr. Yusuf atas materinya, sharingnya sore kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kira ini semua sudah disimpulkan oleh para pembicara dengan luar biasa. Harapannya ini semuanya mendapat bisa bermanfaat bagi saudara sekalian yang di FKTP dalam penanganan ketuban pecah dini. Yang tadi sudah dibagi, apakah masih kurang dari 34 minggu usia kehamilannya, 34 sampai 37 atau lebih dari 37 minggu. Mungkin terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Erna. Dan sebagai moderator, saya akan kembalikan kepada host, Dr. Charles. Kurang lebihnya maaf, saudara sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Budi, Dr. Erna. Ya, terima kasih Silakan, kepada Dr. Dr. Charles. Oke, terima kasih Dr. Budi. Sekali lagi terima kasih juga untuk Dr. Yusuf dan Dr. Erna atas webinar pada hari ini yang cukup menarik sekali mengenai ketuban pecah dini. Bagi saudara-dokter, kami juga akan hadir lagi minggu depan pada jam yang sama, tanggal 9 Januari 2023 pukul 15 sampai 16 dengan topik patah tulang terbuka yang akan dimoderasi oleh Dr. Pandu Haninto Habibi, spesialis ortopedi, dengan narasumber Dr. Hisbila Yasid, spesialis ortopedi, dan Dr. Triksi Brevi Putri, spesialis ortopedi. Kami undang seluruh dokter-dokter untuk kembali hadir setiap minggunya pada jam yang sama, dan untuk menambah ilmunya, mengupdate ilmu-ilmu, dan tidak lupa kami juga memberikan free SKP. Jadi kami undang bagi semuanya dokter-dokter. Sekali lagi minggu depan kita ketemu lagi di Dolan seri ke-10. Terima kasih, mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata, dan kami serahkan kembali semuanya kepada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.